Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratin mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-ashab wa sallama tasliman katsira. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhan nas ittaqullaha rabbal alamin. Wasiyakumullah lil awwalin wal akhirin wa si'abul mu'minin wa lisabul muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Wa qala an-nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-mahru bil Qur'ani ma'a syafaratil kirami barati walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatada'ahu bihi wa huwa alayhi sabqun lahu ajran. Sadaqallahul 'azim wa sadaqan nabi Rasulillahil karim. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah. Sebagai pesan khatib melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hillul fuqara'i wal masakin. Fa idza sa'ida al khatib 'ala mimbar famsidu wasma'u wa atimu wa la yatakallam, wa man yatakallam faqad lagha khutbatana wa man lagha khutbatana faqad batala jum'atana. Yang artinya bahwa sesungguhnya hari Jumat itu ialah penghulu segala hari dan hajinya bagi orang fakir dan miskin. Maka apabila telah naik khatib ke atas mimbar, maka diam olehmu, dengarkan olehmu, dan jangan berkata-kata. Barang siapa berkata-kata, maka sungguh sia-sialah Jumat baginya, dan barang siapa yang mensia-siakan Jumat baginya, maka sungguh batallah Jumat baginya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita hadir di rumah Allah untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung pada hari ini Allah panggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang berimanlah yang hadir atas panggilan Allah itu, dimanapun ia berada, pekerjaan sesibuk
Khatib berwasiat kepada kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Hanya inilah modal yang nantinya akan kita raih, akan kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, izinkan Khatib dalam kesempatan waktu yang singkat ini menyampaikan investasi dunia dan investasi akhirat adalah Al-Quran. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita petik potongan ayat surat Al-Imran. Allah katakan, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah, kata Allah. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia saja, dan di antara wasafiyun fil akhirah, bisa jadi ia senang di dunia tetapi sengsara di akhirat. Yang kedua, safiyun fil dunya wasafiyun fil akhirah, ia senang di dunia dan juga senang di akhirat. Kata Rasulullah, orang yang menghendaki akhirat mendapatkan dua. Pertama, sakiyun fid dunya wa sahidun fil akhirah, bisa jadi ia sengsara di dunia tetapi senang di akhirat. Yang kedua, sahidun fid dunya wa sahidun fil akhirah, senang di dunia dan juga senang di akhirat. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah. Pada hari ini realita secara fakta yang kita lihat di lapangan, mana manusia yang cenderung kepada dunia kah atau kepada akhirat? Mana manusia yang cenderung kepada dunia dan akhirat, yang investasinya dua-duanya yang dia perlihatkan di hadapan Allah. Dunia pun bermanfaat, di akhirat pun bermanfaat. Ketika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia ditempatkan di tempat sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita jauh, generasi kita generasi skater, generasi kita generasi PUBG, generasi kita generasi game online, generasi kita generasi game judi. Kita lihat di warung, di rumah-rumah, generasi penerus kita, generasi emas kita, bukannya anak generasi saja, tetapi bapak-bapak pun lebih banyak cenderung kepada generasi yang menyalahgunakan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah Rasul katakan, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiram, barati walladhi yaqra'ul Qur'an wa yakatu'tahu fihi wa huwa alaihi sabun lahu ajran. Kata Rasulullah, orang yang pandai membaca Al-Quran, ia apabila mati nanti menghadap kepada Allah bersama para malaikat yang mulia dan taat kepada Allah. Dan orang yang masih susah membaca Al-Quran, yang masih terbata-bata membaca Al-Quran, masih sulit membaca Al-Quran, itu pun Allah berikan dua pahala, bukan untuk generasi skater. Apa besar untungnya skater yang tiap malam begadang, siang harinya minta chip? Hanya dosa yang kita dapatkan di hadapan Allah. Tapi Rasul mengajak kita baca Al-Quran. Al-Quran itu lebih beruntung. Ketika engkau kembali kepada Allah, engkau akan bersama malaikat yang mulia dan taat kepada Allah. Pahalanya bagaimana? Rasul katakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalha. La aqulu alif lam harfun, walakin alifun harfun wa lam
sekedar, bukan main PUBG, bukan main game online. Kalaulah kita biarkan generasi kita terus begini, kita biarkan generasi kita begadang karena dosa, orang tua terus akan mengalir dosa jariah. Karena engkau biarkan anak terus bergelimang dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana solatnya, di mana waktu baiknya, selalu ia gunakan waktu sia-sianya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita biarkan generasi sekitar terus merajalela, orang tua sekitar terus merajalela, PUBG terus merajalela, mati kita nanti, tak akan pandai ia akan melayani kita sampai di hadapan Allah. Ia tidak akan pandai mengkebumikan kita, ia tidak akan pandai memandikan kita, ia tidak akan pandai membungkus kita dengan kain kafan, ia tidak akan pandai menyolatkan kita di hadapan Allah, dan ia tidak akan pandai mendoakan kita di hadapan Allah. Maka oleh karena itu, carilah generasi investasi yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ketika kita pun tertutup nanti, terbujur kaku dengan badan yang pucat, ada anak yang kita tinggalkan, generasi Quran, generasi yang selalu mendoakan dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala orang tuanya. Lalu apa lagi? Al-Quran, Rasul katakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti. Kepada siapa? Ia akan memberikan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti memberikan syafaat. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang membacanya, kepada orang-orang yang mengamalkannya. Pertanyaan kepada kita, di mana Al-Quran yang selama ini kita hadiahkan, yang selama ini kita beli? Apakah hanya kita biarkan di atas lemari lampu, tidak membacanya? Apakah kita hanya membiarkan di atas TV lampu karena tidak pernah membacanya? Kau katakan Al-Quran itu imammu, kau katakan Al-Quran itu adalah petamu, kau katakan Al-Quran itu adalah kompasmu, barometer dalam kehidupanmu. Mana buktinya engkau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kau lebih banyak menghalus HP yang air dibandingkan dengan Al-Quran yang sudah laku di lemarimu. Engkau lebih sayang kepada HP, engkau lebih menyanyiakan waktu dibandingkan investasi akhiratmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan berinvestasi kemanapun, tapi ingat dan jujur, dan sampaikan juga pada diri kita bahwa kita butuh investasi akhirat yang membutuhkan dasarnya dari dunia ini. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjadi pesan kepada kita sendiri bahwa banyak memang manusia yang kadang-kadang merasa hebat, merasa lebih bagus, merasa lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang harus kita lakukan. Tetapi sedikit juga kita harus melihat bagaimana keadaan kita, generasi kita yang kita akan titipkan di dunia ini, yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik nantinya menjadi investasi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita sama-sama melihat bagaimana generasi-generasi
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأصحاب وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا الله رب العالمين وصية الله للأولين والآخرين وسعار المؤمنين ونساء المتقين وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله أجمعين اللهم اغفر لنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا